Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Vanessa Renisha dengan NIM 0801 128 2328 019. Di sini saya akan mengerjakan untuk soal keempat. Soal keempat dari mata kuliah Algoritma Pemrograman tugas keempat, yang dimana pada program ini kita akan membuat program untuk memindahkan elemen array. Di sini akan saya jelaskan ya untuk logika pemrogramannya. Yang pertama itu ada array A, lalu array B. Ini merupakan himpunan bilangan, anggap saja ya, misalnya A itu isinya 1, 2, 3, 4 gitu. Terus B isinya 4, 5, 6, 7. Nanti akan ada array C dan juga array D, yang dimana C ini akan menginput seluruh isi array A yang hanya terdapat di array A itu, dan yang D ini akan menginput seluruh array B yang hanya dimiliki oleh array B tersebut. Maka array C ini isinya adalah 1, 2, dan 3. Sedangkan untuk array B itu isinya 5, 6, 7. Ini semua ini karena untuk bilangan 4 itu ada di keduanya, jadi itu tidak masuk ya. Nah, bagaimana programnya? Di sini untuk membuat programnya kita akan menggunakan pertama perulangan for. Perulangan for ini akan digunakan mulai dari menginput, terus menampilkan, dan juga membandingkannya. Yang pertama akan digunakan perulangan for untuk menginput baik nilai array A dan juga array B. Jadi nanti akan digunakan for i sama dengan 0 sampai i kurang dari n misalnya ya. Anggap saja n itu banyaknya, n atau x ya, terserah nanti ya. Gitu. Jadi mana i-nya akan bertambah satu-satu, jadi i++. Ini untuk menginputnya. Kemudian nanti dalam pengecekannya itu akan dibandingkan nilainya. Misalnya ini ada array A ya, dan juga ini ada array B. 4, 5, 6, 7 gitu ya nih. Ini array B, ini array A. Yang pertama itu akan digunakan perulangan for untuk mencari nilai array C dulu. Jadi akan dicek dulu yang A ini apakah 1 itu ada yang sama tidak sama keempatnya. Karena dia cuma ada di sini ya, jadi C-nya masuk tuh 1. Sama halnya 2 tuh, dicek lagi satu-satu, kalau tidak ada 2. Nanti setelah yang ketiga dia akan ngecek keempat ya. Dia ngecek keempat ke sini, nih ada tuh ternyata yang sama. Jadi 4-nya tidak dia masukkan ke array C. Ini isi array C. Sama saja halnya untuk array D. Ini misalnya 4, 5, 6, 7, ini array B ya. Lalu ini 1, 2, 3, 4. Nah, untuk array yang D, dia akan mengecek dulu tuh dari 4 ini. Dicek satu-satu ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Ada nih dia yang sama, jadi 4-nya tidak ditulis. 5-nya dicek, ada enggak yang sama? Tidak ada ya. Jadi 5-nya ditulis. 6 juga tidak ada, dan 7 juga tidak ada. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini langsung saja saya akan menampilkan juga pseudocode-nya. Baiklah, ini untuk pseudocode-nya, ini baru setengahnya ya, nanti akan dilanjutkan lagi. Ini adalah perulangan for untuk menginput nilai A, dan ini adalah perulangan for untuk menginput nilai B. Untuk banyaknya elemen A itu ada disimpan pada variabel n, dan banyaknya elemen B itu disimpan pada variabel m. Kemudian untuk ini, for yang ini adalah untuk mengecek nilai yang nantinya akan dimasukkan ke array C-nya. Jadi kita lihat dulu lanjutan pseudocode-nya. Ini ada lanjutan dari pseudocode-nya. Nah, kalau AI-nya itu tidak sama dengan BI, maka Z-nya akan diisi dengan Z tambah 1. Dan ini akan dimasukkan nih, CA sama dengan AI, begitu. Ini untuk variabel C ya, untuk array C ya, dan untuk array D-nya itu sama saja, yaitu ini. Kemudian ini akan ditampilkan nilainya tuh, write CI, dan ini perulangan untuk write DI. Ini kalau untuk programnya ya itu ditampilkan, nah ini nih, itu untuk menampilkan array C, dan ini untuk menampilkan array D. Ini yang saya bilang tadi untuk pengecekannya. Sebentar, ini ada kecoret dikit.
Nah, ini untuk pengecekannya. Pertama dideklarasikan variabel A-nya itu 0 dan Z-nya itu 0. Nih, jika BI-nya tidak sama dengan AJ, maka Z-nya bertambah. Kemudian kalau Z-nya itu sudah sama dengan N, maka DA itu diisi dengan BI. Begitu ya untuk pseudocode-nya. Langsung saja kita masuk ke pemrogramannya. Baiklah, ini untuk program dalam aplikasi C++ nya. Jadi ini ketika kita run, nah misalnya banyak array A-nya 4 tadi ya, nilai pertamanya 1, 2, 3, 4 gitu. Array B-nya 4 juga, isinya 4, 5, 6, 7. Nah ini dia array C dan juga array D-nya. Tuh dia tidak ada 4 ya, karena 4 ini dimiliki oleh keduanya tuh. Nah ini untuk flowchart-nya. Nah di sini ada banyak ya perulangannya. Yang pertama ada bagian depan sini. Ini adalah perulangan untuk menginput nilai A, array A ya. Kemudian kalau yang bagian ini itu perulangan untuk menginput nilai B. Tadi input A yang ini, kemudian input B yang ini ya, yang perulangan ini. Selanjutnya nih, ini ada for di dalam for, dia nest for ya, bersarang gitu. Jadi ini di dalam for ada for lagi. Jadi dia akan masuk ke sini, lalu dia akan berulang di sini nih, dia berulang terus gini. Setelah itu dia akan masuk lagi nih ke if, karena di dalam for ini selain ada for, dia ada if juga tuh. Setelah itu dia masuk ke if sini, dan jika selesai dia baru naik lagi ke atas sini. Ini akan berulang ya siklusnya sampai dia tidak memenuhi lagi, lalu dia akan ke sini, yaitu mencetak nilai C. Kemudian lanjut ke bawah, mencetak nilai C dulu, lanjut. Nah ini adalah, ini sama ya, sama yang ini flowchartnya, tapi kalau yang ini adalah untuk nilai yang D-nya tuh, menyimpan nilai array D-nya. Setelah itu array D-nya akan dicetak dan diakhirilah programnya. Untuk penjelasan programnya ya sama saja nih, dia akan dicek gitu satu persatu dulu. Nah, dia akan dicek satu persatu, kemudian setelah itu ditampilkan nih nilainya. Cetak C, kemudian cetak spasi. Itu sama saja seterusnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.